Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Arif Hidayat dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan sedikit membahas terkait tugas saya pada mata kuliah keperawatan kritis terkait jurnal cairan pada pasien kritis. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan jurnal cairan pada pasien kritis. Di sini saya mengambil dua jurnal. Yang pertama jurnal nasional dan yang kedua jurnal internasional. Untuk jurnal yang pertama, penelitinya adalah Royhatul Zahroh dan Giartini, dan untuk jurnal internasional penelitinya adalah Amani Youssef Saraf. Untuk jurnal nasional dibuat pada tahun 1 Juni 2018. Sedangkan untuk jurnal internasional dibuat pada Juni 2016. Untuk jurnal yang nasional berjudul Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien Hemodialisa dalam Pembatasan Cairan. Dan untuk yang internasional adalah The Impact of Educational Intervention of Hemodialysis Patient Adherence to Fluid and Sodium Restriction. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian yang jurnal nasional menggunakan pendekatan cross-seksional. Sedangkan untuk yang internasional, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan teknik pre-post-test quasi-eksperimental. Selanjutnya, untuk waktu penelitian. Untuk waktu penelitian jurnal nasional dilakukan pada bulan Oktober sampai November tahun 2017. Sedangkan untuk yang internasional, waktu penelitian tidak dijelaskan dalam jurnal. Selanjutnya adalah tempat penelitian. Tempat penelitian untuk jurnal nasional dilakukan di ruang hemodialisa Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik. Untuk jurnal internasional, tempat penelitian berlangsung di Unit Hemodialisa Institute of Medical Research, Alexandria University, Mesir. Kita lanjut lagi ke jumlah responden. Untuk jurnal nasional, penelitian ini mengambil 60 orang, akan tetapi peneliti hanya mengambil sampling menjadi 52 responden. Untuk jurnal yang internasional, jumlah responden penelitian memiliki sampel purposif 50 pasien pria dan wanita dewasa, tetapi sama hanya mengambil 45 pasien saja. Untuk kriteria responden, dalam jurnal nasional tidak terlalu dijelaskan terkait kriteria responden yang diambil dalam penelitian. Sedangkan untuk jurnal internasional, kriteria responden meliputi berusia 20-60 tahun, menerima hemodialisa secara rutin 3 minggu sekali, atau memiliki HD minimal 6 bulan. Lanjut, untuk alat ukur. Untuk jurnal nasional, alat ukur menggunakan uji statistik Spearman Rank Test, dan untuk jurnal internasional menggunakan uji alpha Cronbach. Kemudian ke cara pengumpulan data. Untuk jurnal nasional, pengumpulan data menggunakan pendekatan cross-seksional. Dan untuk jurnal internasional, pengumpulan data melalui lembar penilaian, lembar pengetahuan, dan lembar kepatuhan pasien. Lanjut untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dalam jurnal nasional, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden mendapatkan dukungan keluarga yang tinggi, namun didapatkan ketidakpatuhan pasien dalam mematuhi program pembatasan asupan cairan. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan adalah dukungan keluarga dalam bentuk instrumental. Selanjutnya, untuk hasil penelitian dalam jurnal internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan pasien laki-laki lebih mematuhi pembatasan cairan dan natrium, sedangkan pasien wanita setelah intervensi. Dalam hal ini, perempuan lebih mungkin melaporkan masalah mematuhi diet hemodialisa dibandingkan pria. Juga pasien yang diteliti antara 30
sampai 40 tahun mencapai kepatuhan lebih dari yang lain setelah intervensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi jurnal. Untuk kelebihan jurnal yang nasional, jurnal ini sudah sangat bagus, materi dan pembahasannya menarik, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kelebihan jurnal internasional, jurnal ini sudah sangat jelas untuk memaparkan isi dari jurnal tersebut. Tetapi penggunaan bahasanya cukup mudah dipahami untuk kalangan yang memahami bahasa Inggris. Selanjutnya adalah kekurangan jurnal. Untuk jurnal nasional, kurang menjelaskan terkait kriteria responden yang diambil, baik dari segi umur maupun segi gender. Untuk kekurangan jurnal yang internasional, kurang menjelaskan kapan dilakukan penelitian tersebut berlangsung. Selanjutnya adalah rekomendasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memunculkan sikap positif untuk selalu patuh terhadap program terapi pembatasan cairan sesuai dengan disampaikan oleh petugas. Itu adalah rekomendasi untuk jurnal nasional. Sedangkan rekomendasi untuk jurnal internasional adalah dengan adanya penelitian ini, disarankan perawat menggunakan pengajaran yang berdampingan untuk membantu pasien dalam perawatan hemodialisa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang orang bisa dipahami, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.